Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Mawarsari. Jadi, di malam hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, dalam uji kali ini saya menggunakan data primer atau data langsung yang bisa diambil dari wawancara, berkunjung ke tempat yang ingin kita teliti, dan sebagainya. Di data kali ini saya menggunakan analisis pengaruh kompetensi pegawai dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai. Nah, di sini ada pertanyaan yang tertulis dengan huruf X, X1, X1, X1.2, sampai X1.9. Nah, untuk variabelnya sendiri saya menggunakan 20 variabel. Nah, bagaimana cara uji validitasnya? Pertama, saya menguji validitas ini dengan cara menggunakan aplikasi SPSS. Nah, aplikasi SPSS yang saya gunakan ini adalah aplikasi SPSS 25. Nah, sebelum kita masukkan semua data, kita harus mengisi variabel view ini dengan cara mengisi name-nya dengan variabel yang kita punya, yaitu pertanyaan 1 sampai dengan 9, X1.1 sampai dengan X1.9, dan juga totalnya. Untuk tipenya yaitu numerik. Kenapa numerik? Karena nanti akan berpengaruh seputar dengan angka. Untuk white-nya tidak saya ubah 8, sama seperti yang dari awal apabila teman-teman semua mencoba SPSS secara langsung. Nominalnya saya ubah menjadi 0 agar tidak ada angka desimal atau koma-komaan, jadi supaya jadi satu huruf saja. Gitu. Untuk labelnya sendiri bisa diubah sesuai dengan nama name-nya agar sama gitu. Untuk values, missing, column, like, measure, dan role-nya nggak usah diganti supaya sama gitu. Nah, di sini bisa langsung dimasukkan ke data view. Ada X1.1, X1.2, sampai dengan total. Nah, data ini dapat dari mana sih? Sebenarnya teman-teman bisa mengisinya satu persatu dengan data yang teman-teman punya. Tapi karena saya sudah memiliki datanya di Excel, jadi saya tinggal memindahkan data yang sudah saya miliki dengan cara di blok, di copy, lalu di paste. Nah, datanya seperti ini, sama seperti data yang sudah saya miliki sebelumnya. Nah, di sini cara menguji validitas dengan cara mengklik Analyze, lalu pilih Correlate, dan pilih Birth Rate. Nah, di sini tadinya awalnya itu adalah yang ada di variabel ini sebelumnya ada di bagian kolom sebelahnya. Nah, itu kita pindahkan ke variabel. Begini sampai dengan total, lalu tidak perlu ada yang diubah lagi selain ini, barulah kita klik OK. Nah, ini ya, muncullah hasil dari uji validitas yang kita miliki. Nah, kita bisa mengetahui materi atau variabel yang kita bawakan ini valid atau tidak dengan cara melihat nilai dari percent correlation-nya di bagian total, yaitu bisa lebih dari 0,4. Dari mana saya bisa tahu 0,4? Nah, itu teman-teman bisa cek sendiri. Namanya adalah R hitung. Jadi, kita harus bisa membuat data atau kita mencantumkan data yang R hitungnya lebih besar daripada R tabel, yaitu R tabel yang kita miliki rumusnya adalah N dikurang dengan 2. Nah, N ini adalah jumlah dari variabel yang kita punya. Karena saya memiliki 20 variabel, gitu ya, maka 20 dikurang 2, 18. Hasilnya ada 0,4. Nah, dari data ini, percent correlation-nya semuanya lebih dari 0,4. Sehingga data ini bisa dinyatakan valid. Nah,
Lantas, bagaimana caranya apabila kita ingin menguji reliability-nya? Nah, caranya adalah tinggal mengklik analyze, teman-teman bisa klik analyze, lalu pilih scale, pilih reliability analysis. Nah, semua data ini karena tadi datanya semua lebih dari 0,4, maka kita bisa memindahkan semua data kecuali total ke bagian item. Nah, seperti ini, lalu kita buka statistik, kita ubah bagian scale if item deleted. Nah, kita pilih ini, lalu kita klik continue, modelnya tetap alpha, tidak ada yang diubah, lalu klik OK. Nah, inilah hasil dari uji reliabilitas. Apakah reliable data yang kita punya? Maaf ya teman-teman. Dari hasil reliable ini kita bisa fokus ke bagian tengah. Jadi hasil yang kita miliki tadi adalah 0,4. Nah, karena hasilnya itu 0,9, maka data ini dianggap reliable. Jadi, data yang kita punya sudah cukup baik sehingga bisa mendapatkan hasil reliability yang baik. Begitu, teman-teman. Sekian dari presentasi yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.